Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, sisa jiwa mayat dewa asli bintang 5 Taihe memberikan Xiaoyan keterampilan tinju 82 perubahan para dewa, dan Xiaoyan mencatatnya di slip batu giok. Dan saat berikutnya, Xiaoyan, Wuzhan, dan kelinci awan es bergegas keluar dari jurang kutub. Pada saat ini, Xiaoyan duduk bersila di atas kelinci awan es yang masih mengutuknya. Tetapi kelinci itu tampaknya terintimidasi oleh Xiaoyan dan hanya berani bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang rendah. Xiaoyan memandang Wuzhan di belakangnya yang terlihat lelah. Lalu sosoknya bergeser dan menepuk punggung kelinci awan es dengan ringan, seolah-olah memberi isyarat agar Wuzhan duduk juga. Wuzhan melambaikan tangannya lagi, menolak tawaran Xiaoyan. Kelinci awan es takut pada Xiaoyan, tetapi dia tidak takut pada Wuzhan. Xiaoyan tersenyum, tatapannya langsung membeku, dan kemudian sosoknya tiba-tiba melompat dari punggung kelinci awan es, dan kelinci awan es yang terkejut segera terhuyung-huyung. Terlihat sosok Xiaoyan berubah menjadi pelangi panjang dan terbang menuju ke arah ujung, dan sebuah pulau tiba-tiba muncul. Dan mereka tidak asing dengan pulau ini. Itu adalah Pulau Jianyue, tempat yang pernah mereka singgahi untuk sementara waktu. Pembunuh 1000 pedang, kamu berani menginjakku? Kelinci awan es masih terhuyung-huyung, tetapi ketika dia melihat Xiaoyan, dia telah lari ke kejauhan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kelinci awan es sangat marah dan dia langsung mengejar Xiaoyan. Dari ekspresinya, sepertinya dia akan membekukan Xiaoyan menjadi es. Di atas langit Pulau Jianyue, sosok Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Pembunuh, permaisuri memerintahkanku mengikutimu, tetapi tidak mengizinkanmu menggertakku. Lagi pula, aku ini adalah seorang ibu. Apakah kamu mengerti apa artinya bersimpati pada wewangian dan menghargai batu giok? Suara kelinci awan es terus bergema. Adapun Xiaoyan, dia masih menatap Pulau Jianyue di bawah. Itu terlihat seperti sepotong arang yang tanpa vitalitas. Sesaat kemudian, kelinci awan es dan Wuzhan datang dari belakang satu demi satu. Lihat ini adalah mahakaryamu. Ada banyak makhluk di pulau ini sebelumnya, tapi sekarang karena kamu, mereka semuanya menjadi hancur, kata kelinci awan es dengan mendengus dingin. Kamu terlalu munafik. Mungkinkah kamu masih berencana untuk berduka atas kematian ini? Kelinci awan es berkata dengan cara yang aneh. Xiaoyan melirik ke Pulau Jianyue yang seperti sepotong arang dengan mata yang sedikit terkonsentrasi. Melihat ini, Wuzhan juga menghela nafas panjang, seolah-olah mengungkapkan penyesalannya. Sayang sekali. Xiaoyan juga bergumam. Sekarang sudah terlambat. Kamu seharusnya memikirkan adegan ini ketika kamu menyalakan api. Kamu membunuh mereka semua. Bertobatlah, kamu pembunuh. Suara marah kelinci awan es terdengar lagi. Ya, hasil seperti itu tidak pernah kuharapkan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Kelinci awan es mendengus 2 kali dan hendak membuka mulutnya untuk mengejek Xiaoyan lagi. Tetapi Xiaoyan tiba-tiba melanjutkan ucapannya. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan apiku akan begitu kuat, sehingga aku bahkan tidak mendapatkan cincin yang tersisa. Kelinci awan es dan Wuzhan tiba-tiba menoleh ketika mendengar kata-kata itu dan menatap Xiaoyan dengan kaget.
Hu Jan memiliki sesuatu di dalam hatinya, tetapi tidak berani mengatakannya. Membunuh 1000 pedang, apakah kamu masih manusia? Kelinci awan es tertegun, melihat Xiaoyan dengan bingung. Tiba-tiba datang ke Pulau Jianyue untuk melihat apakah masih mendapatkan cincin penyimpanan harta. Xiaoyan mengabaikan kelinci awan es dan perlahan menurunkan sosoknya memasuki Pulau Jianyue. Setelah beberapa saat, Xiaoyan sampai di tempat dia pernah berlatih sebelumnya di kota Jianyue. Sosoknya ditangguhkan di atas kota Jianyue. Bangunan di sini telah benar-benar berubah menjadi ketiadaan, tetapi seluruh tanahnya berbeda dari daerah sekitarnya dan sepertinya ada ruang di dalam tanah. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dua sosok bergegas keluar dari reruntuhan, lalu mengepalkan tangan ke arah Xiaoyan. Salam kepada senior, saya Hu Juo telah melihat senior bertarung sebelumnya. Dua sosok itu adalah seorang pria dan seorang wanita, dan setelah melihat lebih dekat, mereka adalah dua orang yang telah membawa Xiaoyan ke Pulau Jianyue sebelumnya. Ya, aku bisa bertahan karena keberuntungan. Dalam hal ini, aku juga akan memberi kalian dua keberuntungan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Bagaimanapun, setelah Xiaoyan memasuki Pulau Jianyue, kekuatan Xiaoyan juga meningkat pesat. 100.000 pil Shen Yuan Qi dan beberapa pil penyembuhan. Ada juga beberapa senjata dan baju besi di sini. Seni bela diri dan keterampilan bertarung. Kalian berdua dapat memilih apapun yang kalian inginkan, kata Xiaoyan, dan dengan lambaian tangannya ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di pegunungan dan muncul di depan mereka berdua. Ini adalah hasil dari cincin yang dikumpulkan dan dikikis oleh Xiaoyan dari banyak orang dan mengumpulkan semuanya, jadi ada pemandangan yang mengejutkan. Mata keduanya juga terkonsentrasi, tapi sepertinya mereka tidak terlalu tertarik dengan ini. Senior, kami tidak membutuhkan ini. Junior hanya ingin meminta senior untuk memberi kami hal-hal yang dapat menyelamatkan jiwa, kata Hu Juo sambil tersenyum masam. Bagi mereka, sumber daya tidak berguna karena mereka dapat melihat batas kemampuannya. Jika tidak dapat terus meningkatkan kekuatan, lalu apa gunanya sumber daya ini? Belum lagi di alam Suanyin, sumber daya tidak pernah langka. Meskipun sumber dayanya cukup kaya, tidak semua orang bisa menjadi orang yang kuat. Selain itu, Hu Juo bukanlah kasus khusus. Di seluruh alam Suanyin, kebanyakan dari mereka adalah orang biasa seperti Hu Juo, dan mereka telah mencapai batas kekuatan mereka sendiri, dan mereka hanya ingin hidup di dunia ini. Begitukah? Aku akan memberimu 2 dari 10 manik-manik api. Ledakkan saja dengan origin key, tapi ingatlah untuk melindungi dirimu saat meledak, karena kamu tidak membutuhkan keterampilan bertarung. Di antaranya ada armor bermutu tinggi. Kamu bisa memilih 1 atau 2, kata Xiaoyan. Hu Juo menatap cahaya terang di mata Xiaoyan dan mengangguk berat. Puncak dari Dewa Petarung bintang 6. Kenapa kamu tidak bisa terus menerobos? Xiaoyan menatap Hu Juo sedikit bingung. Sepertinya Xiaoyan tidak melihat keinginannya lagi untuk berkultivasi. Hu Juo tampaknya mengalami cedera di tubuhnya atau hal lain yang membatasi kultivasinya. Hu Juo sedikit mengangguk. Dia tidak menceritakan tentang penyakit lama di tubuhnya. Sudah bertahun-tahun sejak kekuatannya berhenti, dan dia bahkan menyerah untuk memberantas penyakit lamanya sejak lama. Xiaoyan menatap Hu Juo, lalu melambaikan tangannya dan langsung duduk bersila. Lupakan saja, karena aku bilang aku akan memberimu banyak keberuntungan. Aku tidak akan mengingkari janjiku, kata Xiaoyan perlahan. Dan api di tangannya berdenyut. Hu Juo menatap Xiaoyan dengan keterkejutan di matanya. Akhirnya dia menggertakkan giginya dan memilih untuk mempercayai Xiaoyan.
racun yang memakan jiwa telah menembus jauh ke dalam meridianmu. Dan memang benar bahwa kekuatan biasa tidak dapat mengusirnya. Api Xiaoyan menyembur keluar dan menembus ke dalam tubuh Hu Juo. Hu Juo langsung berkecil hati setelah mendengar ini. Namun, aku bisa membersihkannya untukmu. Prosesnya akan sangat menyakitkan. Apakah kamu siap? Xiaoyan berkata dengan lembut. Ketika Hu Juo mendengar bahwa itu bisa dibersihkan, dia tiba-tiba membuka matanya tanpa ragu dan langsung mengangguk serius. Dia sudah melepaskan gagasan kultivasi justru karena racun memakan jiwa di tubuhnya yang tidak bisa dikeluarkan. Terima kasih senior, Hu Juo mengangguk berat lagi. Sesaat kemudian, jeritan menyakitkan Hu Juo bergema di seluruh tempat dan racun yang memakan jiwa di tubuhnya berubah menjadi energi hitam dan terus-menerus dipaksa keluar dari tubuhnya oleh api Xiaoyan. Setelah setengah batang dupa, jeritan itu berangsur-angsur menghilang dan Hu Juo terengah-engah. Itu sama untuk pria yang bosan dengan orang lain. Mereka tidak tahu bagaimana mengasihani dan menghargai batu giok, kata kelinci awan es tiba-tiba dari samping. Xiaoyan segera berbalik dan mengangkat tangannya ke arah kelinci awan es. Melihat ini, kelinci awan es segera bersembunyi di belakang hujan. Kamu tidak ingin memberi tumpangan kepada orang lain, dan kamu bersembunyi di belakangnya ketika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kamu kelinci yang licik. Xiaoyan berkata dengan marah dan kelinci awan es segera menjadi sedih ketika mendengar kata-kata itu. Kamu bukan manusia, apalagi aku bukan manusia. Balas kelinci awan es. Xiaoyan tidak menggoda kelinci awan es lagi. Dia menatap Hu Juo dan wanita itu dan berkata dengan lembut. Sebelum kamu mati, kamu harus bekerja keras untuk hidup. Xiaoyan berkata dengan serius. Hu Juo mengangguk berat ketika mendengar kata-kata itu. Setelah semua ini selesai, Xiaoyan perlahan melihat sekeliling dan menghela nafas panjang. Sangat disayangkan, dengan begitu banyak orang, berapa banyak cincin telah dihancurkan. Lain kali saat bertarung, aku harus lebih memperhatikannya. Ini kerugian besar. Xiaoyan berkata dengan penuh arti. Setelah bekerja lama, dia gagal mengumpulkan goresan yang juga membuat Hujan merasa bingung. Dengan kekuatan Xiaoyan, meskipun benda-benda ini tidak dapat dianggap sebagai sampah, itu juga beberapa hal yang tidak berguna untuk dikumpulkannya. Ayo pergi, aku benar-benar ingin pergi kali ini dan tempat ini juga dianggap telah hancur, kata Xiaoyan perlahan dan menatap kelinci awan es setelah berbicara. Kenapa kamu berdiri diam? Saatnya pergi. Jangan pikir aku senang menunggangimu. Jika kata iblisku tidak mati, itu akan jauh lebih masuk akal daripada kamu. Bahkan jika kelinci awan es mendengus dingin, terlihat seluruh wajah kelinci itu menggembung seperti balon dan kemarahan ini terlihat dengan sangat jelas. Kelinci awan es akhirnya mendatangi Xiaoyan dengan tatapan tak berdaya. Bahkan Hujan yang melihatnya dari samping menganggapnya aneh dan lucu. Pembunuh 1000 pedang, kamu bisa pergi sesukamu, tapi kenapa kamu menginjakku? Jika kamu menginjakku lagi, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu duduk di atasku. Itu rasanya agak aneh dan tidak peduli bagaimana kamu mengatakan alasannya. Kelinci awan es berkata. Sudut mulut Xiaoyan terangkat ketika dia mendengar ini dan dia tidak berbicara. Kemudian kelinci awan es menatap Hujan lalu berkata tiba-tiba, "Ayo, aku akan pergi dengan kecepatan penuh. Sebelumnya aku menggunakanmu sebagai perisai, jadi aku akan membiarkanmu duduk sebentar." Mendengar ini, Hujan tersenyum kecut dan sedikit mengangguk. Kemudian dia duduk bersila
di punggung kelinci awan es dan langsung meninggalkan pulau Chanyue. Mata Hojuo kemudian beralih ke kejauhan. Kelima jarinya mengepal dan cahaya terang akhirnya muncul di matanya. Akhirnya, aku bisa terus berlatih. Terima kasih, aku pasti akan hidup. Sementara itu di luar wilayah Jurang Kutub, ada sekitar 100 sosok mengambang yang semuanya berada di atas binatang terbang dan mereka tampaknya sudah lama menunggu di sini. Mereka tidak akan mati di dalam, kan? Dengan kelinci bermulut jalang itu bersamanya, dia tidak mungkin mati. Tapi dengan kelinci itu di sini, apakah kita akan menjadi lawannya? Kali ini kita memiliki keabadian Sanzen di sini. Dia adalah orang kuat di langkah ketiga keabadian Kaisar dan dia pasti akan bisa mengalahkannya. Suara-suara berkumam datang dari satu sama lain dan mereka semua mengelilingi semua pintu keluar dari Jurang Kutub dan secara alami mereka semua berasal dari istana Dewa Pemburu. Keabadian Sanzen, menunggu seperti ini bukanlah suatu pilihan. Mengapa kita tidak mengirim beberapa pemburu dewa untuk mencari petunjuk? Di antara ratusan sosok, di atas seekor binatang terbang ada sosok yang duduk bersila. Tubuh bagian atasnya telanjang dan ada garis-garis misterius yang digariskan oleh garis-garis emas di tubuhnya. Wajahnya terlihat memiliki sebelah wajah hantu. Mengirim beberapa pemburu dewa? Ya, karena itu saranmu. Ranguan akan memimpin 10 orang bersamamu untuk menyelidiki. Bagaimana menurutmu? Sanjen perlahan mengangkat matanya. Dia menatap pria yang berbicara. Jurangnya sangat berbahaya. Dengan binatang 9 bayi itu, aku khawatir. Ranguan tiba-tiba tersenyum pahit. Karena kamu mengetahuinya, mengapa kamu masih mengatakan omong kosong itu sekarang? Hidupmu adalah hidupmu. Jadi mereka bukan hidupmu. Sanjen mendengus dingin lagi dan Ranguan segera menutup mulutnya. Tidak berani melanjutkan berbicara. Dia hanya bisa pergi ke binatang terbang itu, bersiap untuk duduk dan menunggu. Tetapi pada saat dia hendak duduk bersila, bayangan putih tiba-tiba keluar dari Jurang Kutub. Saat itu bergegas keluar, semua pasukan dari istana Dewa Pemburu langsung mengelilinginya. Kelinci itu telah muncul. Ranguan menatap kelinci awan es dan setelah melihat lebih dekat, dia membuka mulutnya karena terkejut. Sanjen juga sedikit terkejut saat ini, mengangkat pandangannya dan melihat ke arah kelinci awan es tanpa diperintahkan. Binatang terbang di bawahnya sudah condong ke arah kelinci awan es. Kelinci ini sangat gemuk, kata seseorang dari kejauhan. Begitu suara itu jatuh, cahaya dingin melintas dan cahaya dingin memadat menjadi es di udara dan itu langsung menembus dada yang berkata itu. Beraninya kamu mengatakan nenek kelinci ini gendut? Suara tajam bergema di kehampaan dan kelinci awan es lah yang membuat suara itu. Tiba-tiba semua orang menjadi terdiam dan tidak ada lagi yang berani berbicara omong kosong. Kelinci awan es. Binatang terbang itu mendekat perlahan dan Sanjen berbicara dengan lembut. Nenek kelinci ada di sini. Apakah kalian dari istana Dewa Pemburu? Maka kamu pasti tidak di sini untuk menemukanku. Kamu harus mencarinya. Jangan terburu-buru melakukannya. Tunggu aku pergi lebih jauh, kata kelinci awan es. Dia langsung memegang Xiaoyan dan Wujan bersama-sama. Pada saat ini, Xiaoyan perlahan membuka matanya, melihat sekeliling dengan mata berkerut, tidak tahu apa yang telah dilakukan kelinci ini. Setelah melihat sekeliling dengan jelas, Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya.
Terlihat bahwa tempat ini telah meninggalkan jurang kutub, tetapi keberuntungannya sedikit sial. Karena sekarang mereka telah dikelilingi oleh pasukan istana Dewa Pemburu. Kamu adalah Wujan, Master Bintang dari Superstar Batang Surgawi. Mengapa kamu ada di sini? Mata Sanjay tertuju pada Wujan terlebih dahulu. Dia sepertinya mengenali Wujan, dan Wujan juga mengenali Sanjay. Melihat Sanjay, seluruh ekspresi Wujan langsung berubah. Wujan mengepalkan tinjunya, sangat menghormatinya, dan berkata dengan senyum masam, "Ini adalah masalah pribadi, sehingga aku harus datang ke jurang kutub." Masalah pribadi? Ku dengar kamu membunuh orang kuatku dari istana Dewa Pemburu. Sanjay bergumam saat ini, dan suasananya segera berubah menjadi serius. Apakah ada hal seperti itu? Wujan tidak menunjukkan kepanikan, tetapi malah bertanya kepada yang terakhir dengan wajah datar. Wujan, jika Superstar Batang Surgawi tidak mendapat restu dari istana Dewa Pemburu, kamu tidak akan aman dan sehat sampai hari ini. Tindakan pelupa seperti itu, aku tidak suka gaya dan perilakumu. Sanjay menatap Wujan tiba-tiba dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu seharusnya tahu bahwa istana Dewa Pemburu selalu membalas dendam. Karena kamu berani membunuh pemburu dewa, seluruh Superstar Batang Surgawi telah menanggung akibat atas perbuatanmu." Sanjay terus menatap Wujan dan berkata. Mata Wujan tiba-tiba menyusut saat mendengar kata-kata itu. Bagi Wujan, Superstar Batang Surgawi adalah rumahnya dan dia telah bersumpah untuk melindunginya. "Apa yang kamu lakukan? Aku tidak membunuh pemburu dewa. Apa yang kulakukan tidak ada hubungannya dengan semua makhluk di Superstar Batang Surgawi." Wujan yang sebelumnya sangat tenang ketika mendengar tentang Superstar Batang Surgawi, dalam sekejap dia menjadi marah dan sepertinya telah menyentuh skala kesabarannya. "Itu tidak ada hubungannya dengan Superstar Batang Surgawi. Kekuatanmu berasal dari Superstar Batang Surgawi. Mengapa kamu mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya? Kamu seharusnya mempertimbangkan hal seperti ini ketika kamu membunuh pemburu dewa. Kamu akan bertanggung jawab atas kematian yang terjadi di Superstar Batang Surgawi." Sanjay mencibir dan berbicara dengan tegas. Wujan mengepalkan 5 jarinya erat-erat dengan niat membunuh dan mengarahkan pandangannya pada Sanjay. "Konyol untuk mengatakan restu dari istana Dewa Pemburu. Lalu beritahu aku, selain istana Dewa Pemburu, kekuatan lain mana yang akan menyerang makhluk bintang tanpa alasan?" "Tapi istana Dewa Pemburumu yang akan dilenyapkan dengan kejam." "Memangnya hanya istana Dewa Pemburumu yang bisa melakukan tindakan tercela seperti itu?" Wujan mengucapkan setiap kata dan setiap katanya bersifat provokatif. Tapi ketika itu jatuh ke telinga Sanjay, yang terakhir tidak marah tetapi memandang Wujan yang marah dan mencibir. "Sekarang kamu terlihat kekanak-kanakan seperti bocah impoten." Sanjay mencibir. "Aku sudah lama berbicara, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Untuk istana Dewa Pemburu, menghancurkan bintang hanya membutuhkan pemikiran. Bahkan jika Superstar Batang Surgawi dihancurkan, apa yang dapat kamu lakukan? Kamu hanyalah langkah pertama ke keabadian. Mungkinkah kamu masih ingin melakukan sesuatu?" Sanjay memandang Wujan dengan mata provokatif. Kepalan tangan yang terakhir membuatnya sedikit gemetar dan amarahnya akan menembus. Setelah Sanjay selesai berbicara, matanya tidak tertuju pada Wujan, tetapi menatap Xiaoyan yang berdiri tidak jauh darinya. Mata yang terakhir datar, tetapi ketika Sanjay menatap Xiaoyan, matanya sedikit terkonsentrasi dan segera mengungkapkan beberapa warna aneh.
puncak dari Dewa Petarung Bintang 8. Sanjen bergumam, tetapi saat berikutnya matanya tiba-tiba melebar dan dia menatap Xiaoyan dengan tidak percaya. Tidak, wajah ini mengapa persis sama dengan Tuan Istana? Sanjen benar-benar terkejut di dalam hatinya, dan bukannya dia belum pernah melihat seseorang yang mirip Master Istana sebelumnya. Hanya saja apa yang dia lihat sekarang tidak hanya digambarkan mirip, kecuali gaya rambut dan pakaiannya. Fitur wajahnya hampir persis semua, bahkan mata dan temperamen yang memancar dari tubuhnya juga agak mirip. Mata Xiaoyan dan Sanjen bertabrakan, dan mata Xiaoyan jatuh ke air dengan tenang. Ini bukanlah aura yang dapat dipancarkan oleh Dewa Petarung Bintang 8 Puncak. Itu seharusnya berasal dari pondasi yang kuat. Tetapi menilai dari fluktuasi napas, kekuatan hujan terlalu kuat. Tetapi untuk beberapa alasan, ketika dia melihat Xiaoyan, Sanjen merasakan penindasan yang tidak dapat dijelaskan. Persis sama dengan Tuan Istana. Sanjen lebih condong ke yang pertama. Lagi pula, dia benar-benar tidak percaya bahwa dia bisa merasa tertindas oleh Dewa Petarung Bintang 8. Kalian dari Istana Dewa Pemburu benar-benar telah memusnahkan superstar Batang Surgawi. Hujan mengatupkan giginya, menatap Sanjen dengan niat membunuh. Sanjen mengalihkan pandangannya dan menatap Hujan dengan tatapan sinis dan alisnya terangkat. Sudah lama sekali, itu seharusnya direduksi menjadi bintang sampah. Sanjen mengangguk tanpa komitmen. Hujan tiba-tiba marah. Busur dan anak panah emas muncul di tangannya, dan dia menarik tali busur dengan gila-gilaan. Bulu panah emas langsung menuju Sanjen. Kamu berani menyerangku? Tapi tidak apa-apa. Apakah kamu menyerang atau tidak, hari ini adalah situasi kiamat bagi kalian. Sanjen berkata dengan dingin. Menghadapi serangan Hujan, Sanjen tetap tidak bergerak. Tapi di waktu yang sama, kedua sosok menginjak binatang terbang itu dan berdiri di depan Sanjen. Kekuatan abadi yang kuat juga melonjak dari keduanya. Keduanya memegang pedang panjang. Ketika mereka mengangkat tangan, cahaya pedangnya bersiul dan bertabrakan dengan hujan panah Hujan. Kekuatan keduanya juga merupakan langkah pertama dari keabadian Kaisar. Menghadapi keduanya, Hujan tidak menunjukkan jejak ketakutan di wajahnya. Setelah serangan itu diblokir, cambuk emas panjang muncul di tangan Hujan, dan bayangan cambuk menyelimuti mereka berdua. Dua pemburu dewa dengan pedang dibagi menjadi dua kelompok, kiri dan kanan, untuk mengepung Hujan. Serangan deras menyelimuti Hujan. Bagi Hujan tidak ada jalan keluar untuk pertempuran ini, dan dia tidak perlu mundur lagi. Jika superstar Batang Surgawi musnah karena dia, wajah apa yang dia miliki untuk terus hidup? Hujan meraung marah, kekuatannya tidak lagi dicadangkan, dan serangan menjadi lebih intens, sehingga dua sosok dari langkah pertama keabadian Kaisar gagal menekan Hujan untuk sementara waktu. Kamu memiliki kekuatan bertarung, tapi aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan pada sikap keras kepala semacam ini. Sanjen masih duduk bersila di atas binatang terbang itu, menatap Hujan yang tampak gila. Begitu kamu tidak bisa mengendalikan amarahmu, serangan yang tampaknya sengit juga mengandung kelemahan fatal. Gumam Sanjen, dan setelah sekitar setengah batang dupa, cahaya pedang merobek pertahanan Hujan, dan itu jatuh pada dagingnya. Segera kulit Hujan terkoyak dan darah menyembur keluar. Untungnya kecepatan pemulihannya sangat cepat dan dia sembuh dalam sekejap mata. Ketika serangan menembus pertahanan Hujan, itu bukanlah yang pertama, tetapi menjadi yang kedua dan ketiga. Cederanya semakin parah, bahkan jika kecepatan pemulihan kekuatan abadi luar biasa. Ketika kecepatan pemulihan tidak dapat mengimbangi, maka itu berarti Hujan akan kalah dalam pertempuran.
Keduanya menyerang dari arah yang berbeda. Pada saat ini, hujan berlumuran darah dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Detik berikutnya, dua cahaya pedang langsung menembus tubuh hujan. Langkah pertama dari keabadian Kaisar. Kamu harus tahu bahwa kekuatan semacam ini diberikan kepadamu oleh istana Dewa Pemburu, dan kamu tidak pantas mendapatkan semuanya. Sanjen menatap hujan yang sudah berada di ujung kekuatannya dan berbicara lagi dengan suara yang dalam. Ada senyum menyedihkan di wajah hujan. Dia tidak berdaya saat ini. Lagi pula, dia masih terlalu lemah. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.